Biasa jelang perhelatan KTT ASEAN ke-43 yang dilakukan mulai besok, polisi menyiapkan sejumlah pengamanan. Tidak hanya pengamanan secara fisik, namun juga antisipasi serangan siber. Pasukan gabungan TNI Polri mengerahkan hampir 20.000 orang personel. Dan berikut kita simak laporan dari Rio Abadi dan juru kamera Wahyu Santiko dari Monas, Jakarta Pusat. Jumat pagi ini di kawasan Silang Monas, Jakarta baru saja digelar operasi ataupun apel gabungan yang dilakukan oleh TNI Polri yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, di mana apel gabungan tersebut terkait dengan persiapan untuk pengamanan penyelenggaraan KTT ASEAN yang akan digelar di Jakarta pada tanggal 1 hingga tanggal 9 September ini. Nah, pengamanan memang dilakukan selama 9 hari sejak tanggal 1 hingga tanggal 9. Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian agenda dari KTT ASEAN sendiri sudah dimulai sejak tanggal 1 dan nanti pada puncaknya akan digelar pada tanggal 5 hingga tanggal 8 September 2023. Ada sekitar 13.000 personil TNI yang dikerahkan dan juga lebih dari 6.000 personil Polri yang dikerahkan terkait dengan pengamanan gabungan. Ini artinya ada hampir 20.000 personil gabungan yang dikerahkan untuk pengamanan KTT ASEAN selama penyelenggaraannya di Jakarta. Ada sedikit perbedaan terkait dengan fokus atau konsentrasi pengamanan yang dilakukan di Jakarta jika dibandingkan dengan Labuan Bajo. Nah, memang pemerintah sendiri juga sebelumnya sudah menghimbau kepada para perusahaan swasta dan juga ASN juga akan diterapkan work from home atau bekerja dari rumah selama penyelenggaraan ASEAN berlangsung. Dan terkait dengan rekayasa lalu lintas sendiri, berikut kutipan wawancara kami bersama Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi. Kita pokoknya turun untuk melancarkan semua rute yang dibutuhkan, sejak mulai dari bandara ke penginapan ke venue, selama kegiatan, termasuk kegiatan free program mereka kalau memang ada. Dan kendaraan operasionalnya apakah melibatkan kendaraan listrik atau gimana? Iya, yang di BKU kan kita BKU ke Pas Pampres itu ada 66 personil, kendaraan. Kita maksimal semua motor dan roda 4-nya listrik yang kita pakai di Bajo dan Bali kita kerahkan di sini. Dalam rangka menjaga jangan sampai yang pertama ancaman terhadap kemacetan, yang kedua terhadap polusi tentunya. Maka mulai dari kegiatan di sekitar venue utamanya pemerintah telah menetapkan pemerintah daerah bahwa 75% masyarakat yang ada di sekitar venue ataupun rute bisa melaksanakan work from home. Jadi paling tidak ini untuk mengurangi potensi polusi dan kemudian kita upayakan bahwa kegiatan rangkaian pengawalan, penggunaan mobil-mobil berbahan bakar listrik itu juga kita persiapkan. Dan tentunya seperti tadi, upaya penyiraman TMC juga terus dilakukan. Ya, antisipasi terhadap gangguan keamanan semuanya kita kerahkan. Ya, saya kira tidak perlu saya rinci di mana harus ditetapkan. Yang jelas itu semuanya merupakan alat kita, alat utama kita. Ya, semuanya kita kerahkan. Ya, termasuk diantaranya pasukan khusus tadi. Termasuk ancaman cyber, ada BSSN dan seluruh sat cyber dari TNI maupun Polri, semua kita siapkan, semua kita antisipasi, termasuk tadi ancaman dari luar. Ya, ada kapal perang, ada pesawat tempur yang kita siapkan, ya, baik semua ancaman dari luar maupun dari dalam kita antisipasi semuanya. Nah, terkait dengan himbauan WFH sendiri, memang yang dihimbau adalah para perusahaan swasta, baik juga ASN melakukan WFH sebanyak 50% pada tanggal khususnya pada tanggal 4 hingga tanggal 8 September 2023, dikarenakan terkait pengamanan ataupun rekayasa lalu lintas yang akan digelar di 29 titik di Jakarta terkait dengan penyelenggaraan KTT ASEAN sendiri. Hal tersebut dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya kepadatan lalu lintas yang ada di Jakarta, sehingga untuk mendukung juga kesuksesan penyelenggaraan KTT ASEAN di Jakarta untuk tahun ini. Dari Jakarta, Rio Abadi, Wahyu Santiko melaporkan. Dan biasa informasi